Oke bosku, ketemu kembali di channel saya ya. Mungkin channel yang kurang update ya, jadi yang kurang laku. Sorry. Oke, sebelum kita bahas soal sistem Whirlpool ya. Ini ada beberapa satu villa ya. Ini ada dilengkapi swimming pool dan Whirlpool ya. Nah ini kita mengerjakan mulai dari nol ya, mulai dari nol kita susun instalasi mulai dari ruang pompa, uh, kolam, ya kan, beserta equipment yang ada ya. Nah ini seperti ada inlet fitting, ada skimmer, ada lighting, ada massage fitting, ada pneumatic, ada silent control, ada main drain ya. Jadi semua udah lengkap ya, sesuai dari kebutuhan ya. Oke, kita sebelum mencoba ya untuk berendam ya maupun terapi ya, kita jelaskan sistem ya, bagaimana untuk operasional kolam Whirlpool ya. Oke, kita mulai dari ini ya. Ini ada beberapa gelombang ya. Ini gelombang ini dari massage fitting ya. Ini terdapat massage fitting ada 4 set ya. Jadi per satu set ini terdapat ada massage 4 item ya. Ini seperti ini, dan tampaknya ini untuk pijat ya, pijat punggung maupun betis ya. Nah di betis ada 2 dan di punggung ada 2. Oke, kita kembali lagi ke tekanan ya. Untuk tekanan ini bisa kita besarkan maupun dikecilkan ya. Di sini terdapat silent control ya. Ini fungsinya dari untuk mengecilkan tekanan dari massage fitting ya. Nah ini kita kecilkan. Nah ini mulai dia kecil ya. Kalau kita besarkan, kita tinggal putar balik arah jarum jam ya. Nah ini seperti ini, kita putar, kendorkan biar dia dapat R-nya ya. Nah ini akan besar ini. Ini lumayan rada terasa ini ya untuk pijat ya. Nah ini seperti ini. Oke, ini pun ada beberapa 4 titik ya. Ini pun sama fungsinya untuk silent controlnya sama. Kita setelannya seperti itu, besar maupun kecil ketergantungan keinginan ya, yang buat para berendam. Oke, kita kecilkan kembali. Nah ini seperti ini. Nah setelah kita kecilkan, kita bahas pneumatic ya. Ini adalah pneumatic ya. Ini juga kurang rapi ya, belum di finishing ya. Oke. Nah pneumatic ini adalah fungsi dari push bottom spa blower ya. Dan di sini terdapat ada beberapa spa blower ya, yang fungsinya itu adalah keluar dari gelembung udara ya, dari bawah ya. Oke, kita coba gelembung udara tersebut ya. Kita sebelum mencoba, kita pencet dari tombol push button tersebut ya. Nah ini tombol push button kita pencet. Nah seperti ini, kita tekan. Nah dia dapat sinyal ke mesinnya ya, mesin spa ya, dan ini akan keluar gelembung-gelembung ya. Nah ini gelembungnya ya kan, ini gelembung udara ya. Nah ini ada 4 titik per 1. Itu bisa jadi buat 8 titik maupun 4 titik ya. Itu tekanannya lumayan ada gitu ya, tinggi ya. Nah ini gelembung-gelembung ya, seperti ini ya. Oke, setelah sudah tahu caranya, kita matikan kembali ya. Kita matikan, kita tinggal tekan kembali agar mesinnya mati ya. Nah seperti ini, kita matikan. Oke, nah ini pun sama sistemnya seperti itu, dan secara operasionalnya seperti itu ya.
Oke, ini di sini ada lighting ya, itu ya 1 dan 2 ya, untuk cukup malam ya, terasa mungkin terang dah ya buat kita rendam maupun pijat ya. Nah, itu di pojok ada sebuah skimmer ya. Skimmer ini adalah fungsi dari di mana dia level air terdapat kotoran ya, seperti dedaunan ya kan. Dia akan sesaring ke di dalam ada box screen ya. Box screen ini untuk menyaring di mana daun-daun pada dia ngumpul di box screen tersebut ya. Jadi kondisi air ini adalah biar gimana kondisi masih selalu jernih gitu ya. Nah, itu ada box screen, itu apa yang tadi saya jelaskan, sistemnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa main drain ya, ada 2 ya. Itu pun sama satuannya dari skimmer ya. Jadi innya dia pompa filter dan outnya itu adalah inlet ya. Inlet itu terdapat 1 dan 2 dan 3 ya, karena nggak kelihatan. Ini kondisi air sedang kita mau jernihkan pakai terusi ya, biar biru ya, biru dan jernih ya, karena nggak kelihatan titik inletnya ada di sebelah sini ya, ada 3 titik ya. Itu fungsinya adalah outputnya dari filtration ya, ketika air dimana mau kita filter ya kan. Oke, dan ini tampaknya seperti ini ya, Whirlpool ya. Barangkali nanti ada yang pengen mau coba bikin ya, dan untuk tanya-tanya harga mungkin bisa kita sharing-sharing nanti melalui dari WA kami ya. Nanti tinggal balas komentar aja ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke ruang pompa ya. Kita lanjut ke ruang pompa. Oke, kita lanjut di ruang pompa ya. Ruang pompanya agak lumayan ini ya, susah ya untuk jangkauan ya, karena ini kondisi di underground ya. Jadi sebelum kita jelaskan ya, kita jelaskan mengenai sistem dan jenis-jenis pompa ya, kita lihat kondisi ini seperti ini ya, karena ada lumayan lah daripada ini ya, daripada rada-rada kacau lah dikit lah ya. Ini ya lumayan lah, karena kondisinya sempit, kita nggak bisa install serapi mungkin ya. Mungkin karena ini kondisi di underground, kondisi juga rada lumayan sempit ya, jadinya seperti ini ya. Oke, sebelum kita kita bahas dulu masalah satu persatu ya. Jadi di sini kita mulai dari spa ya. Ini ada spa blower. Nah, ini spa blower ada 2 item ya. 2 item ini adalah fungsi yang tadi dimana satuannya oleh pneumatik ya. Jadi yang terdapat gelembung di dalam kolam tersebut ya. Ini ada 2. Ini ada 2 posisinya. Dia karena di kolam itu ada 4 set. Kita bagi 4 set itu 2 sisi gitu. Jadi satu sisi satu spa, satu sisi lagi satu spa. Untuk titiknya adalah per 4 ya, per 4 titik outlet ya. Oke, kita jelaskan untuk instalasi ya. Ini instalasi kenapa kita bikin ultrap ya seperti ini ya. Karena dimana dia kondisi level air ya, jadi kondisi level air itu seperti segini ya. Jadi jangan sampai air itu ketika kita nyalakan dia akan berbalik lagi ke mesin ya, karena mesin ini terdapat di dalam itu ada dinamo ya, karena jangan sampai dinamo tersebut kena terendam air ya, karena takutnya umurnya nggak panjang gitu ya. Oke, kita lanjut untuk merek ya. Ini dari merek Astral Pool ya. Oke ya. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke pompa circulation ya. Nah, ini terdapat pompa circulation ya. Oke, ini pompa circulation merek dari Waterco. Untuk kapasitas kita bisa lihat di nameplate ya. Ini ada nameplate, kita inputnya itu adalah 220/240 volt ya, jadi satu pasa ya.
Untuk power maksimalnya ini adalah di 0,663 kW ya, jadi 663 watt ya. Oke, sistem ini dia ini ya, gue jelaskan ya. Jadi sistemnya ini adalah untuk dimana dia sirkulasi dan filtration untuk saring air di dalam Whirlpool ya, agar airnya ini jernih ya. Nggak selalu tiap hari kita vakum ya, mungkin nanti beberapa hari kita vakum ya, karena di endapan bawah itu kemungkinan ya nggak bakalan kesaring 100% ya. Nah ini seperti ini. Untuk jalur instalasinya kita mulai dari pompa ini adalah ngisap dari main drain maupun skimmer ya. Nah setelah dia isap, dia masuk ke tabung filter ya, dan di sini ada tabung filter, dimensinya ukuran kemungkinan di 100 kilogram ya, di 100 kilo ya. Nah ini di sini ada beberapa pilihan dari multipot ya. Ini multipot ini ada beberapa pilihan dari mulai filter, ada washer, close, backwash, recirculation, dan range ya. Nah ini ada beberapa pilihan ketika dimana dia kondisi air, dia masuk dalam filter ini setidaknya per minggu maupun per tiap maintenance kita harus backwash ya, maupun di range ya, karena kondisi harus kita bersihkan ya, bilas ya. Oke, nah ini setelah dia masuk ke filter, nanti dia akan keluar lagi ke instalasi, ada jalur bypass ya, ini bypass ya, bypass ke instalasi inlet fitting ya. Bypass ini karena untuk dimana dia mau difungsikan air panas maupun air dingin ya. Kalau air panas kita harus melalui heater heat pump ya. Nah ini ada heat pump. Ini saya pakai heat pump merek Thermatrak ya. Ini merek Thermatrak ya. Ini satu pas ya. Kalau untuk besaran dari daya ini bisa kita lihat dari sebuah nameplate ya, ini ya. Ini udah komplit ya. Ada model, rating capacity, voltage, frekuensi dan lain ya, ya. Oke. Dan ini ada high pressure gauge ya, gitu ya. Nah ini ada high pressure, dan ini kita jelaskan ya. Ini instalasi kita masuk, ya kan? Instalasi kita masuknya ini dari bawah ya. Nah ini ada tandanya ya, water inlet ya. Setelah water inlet kita keluar dari outlet. Nah setelah outlet dia akan mengalir ke klorin ya, klorin maupun kita bebas ya, karena klorin ini ketergantungan kondisi air ya, kita bisa isi pakai klorin tablet ya. Kita masuk sirkulasi kembali ke Whirlpool ya. Oke. Jadi sistem filter dan heat pump itu seperti itu. Kita lanjut ke pompa spa ya, pompa masas ya. Masas ini yang tadi kita sebut buat tembak punggung maupun betis ya, untuk pijat ya. Nah ini di sini ada 4 pompa ya. Ini ada 4 pompa. Pompa 1, 2, 3, 4 ya di sini ya. Oke. Kita ada 4 pompa, itu fungsinya adalah untuk pijat ya. Itu per satu ini untuk satu set, jadi fungsinya seperti itu. Oke, dan di sini sudah termasuk lengkap ya. Mungkin ada beberapa yang kekurangan ya. Mungkin ada yang lebih nambah-nambah mungkin ya, lebih lega ya di sini ya. Oke, cukup itu aja yang saya sampaikan dan yang saya jelaskan mengenai Whirlpool. Oke Mas Bro, apa yang sudah saya jelaskan mengenai Whirlpool sistem ya, dan pompa ya, pompa maupun sistem maupun outlet ya, dan fungsional operasionalnya seperti ini ya.
Oke, terima kasih. Salam satu tujuan, satu MEP. Semoga sukses selalu.